Halo teman semua, kembali lagi di YouTube-nya Otoban Indonesia dan hari ini Om Oto sedang berada di Otoban Kelapa Gading. Nah, hari ini Om Oto sedang kedatangan tamu, bosnya velg-velg yang sebenarnya udah dari zaman Om Oto main mobil sekitar 2003-2004 tuh namanya udah ada nih. Menurut Om Oto itu salah satu velg high performance wheel yang ramah di kantong. Jadi kalau Otomen mungkin udah denger mereknya itu adalah SSW. Nah ini Om Oto sudah ketemu, udah datang lah perwakilan dari SSW. Kita bertemu dengan Pak Stefanus. Halo Pak. Halo Om, apa kabar? Kabar baik. Nih, ini sebenarnya kita ngatur waktunya ada susah soalnya Pak Stefanus nih lumayan sibuk loh. Nih Pak Stefanus, dari kemarin banyak banget nih yang nanya, karena kan sekarang velg itu makin banyak brand, makin banyak kualitasnya, ukurannya gimana, dan sekarang itu kan banyak itu yang main-main yang pengen tanya nih kualitasnya ini velg antara ini dengan ini gimana. Nah ini udah ada beberapa nih yang masuk ke Om Oto pertanyaan nih. Nih kita langsung aja ya. Yang pertama nih, SSW itu velg dari mana sih? Jadi gini, Otomen, saya jelasin sedikit. SSW itu merupakan singkatan dari Stanford Sport Wheels. Stanford Sport Wheels, ya. SSW, Stanford Sport Wheel, merupakan produk in-house dari Stanford Company, Stanford Tires Company, perusahaannya dari Singapura. Untuk pabrik SSW diproduksi di Thailand. Thailand. Jadi cuma hanya ada satu pabrik di Thailand. Sawadikap. Sawadikap. Jadi otomatis udah tahu ya. Ini velgnya itu kalau Om Oto bilang dari zaman dulu memang ini velg udah terkenal tangguh. Terus juga kalau dibanding beratnya itu lebih enteng dan ramah di kantong nih. Nah, ini yang kedua nih, Pak. Pembuatannya bagaimana sih, cast atau flow form atau forge? Ya, jadi untuk SSW sendiri atau SSW pembuatannya itu ada casting dan flow form. Untuk casting ada dua macam ya Om Oto ya. Yang pertama itu gravity casting seperti velg casting yang lainnya. Kemudian satu tingkat lebih tinggi itu ada namanya low pressure casting. Dan kemudian dilanjutkan dengan flow form. Kita sebutnya sebagai SSW flow force. Flow force. Flow force. Teknologinya flow forming, bahasanya kita menggunakan flow force gitu. Nah, nih tadi nih kita ngomong dikit nih. Kalau Om Oto kan ya sedikit-sedikit ngerti lah. Iya. Yang tadi apa yang pertama? Cast apa? Gravity casting and low pressure casting. Boleh diceritain nggak? Ini bikinnya gimana? Oh, oke, baik. Takutnya banyak yang belum ngerti nih. Ya, jadi sebenarnya basic awal pembuatan velg itu sebenarnya awal mulanya itu casting, yaitu paling utama gravity casting. Cuma kita SSW itu untuk model-model awal ya. Tapi ke sininya untuk model-model baru kita lebih fokus ke low pressure casting. Low pressure. Jadi simpelnya gini aja Bang Oto, Om Oto. Untuk gravity casting itu ibarat kita kayak nyetak kue lah. Nyetak kue. Ya, ini aluminium ingotnya itu kita cairin, terus kita masukkan ke dalam cetakan mengandalkan gravitasi. Makanya kenapa disebutnya gravity casting. Sementara untuk low pressure casting itu sebenarnya mirip sama gravity casting, tapi dia udah nggak mengandalkan gravitasi ya. Karena kan kalau mengandalkan gravitasi lama tuh cetakannya. Jadi dia ada semacam bantuan alat low pressure. Jadi untuk mempercepat pengisian cetakannya dan tingkat kepadatannya lebih bagus. Soalnya kalau selama ini kan tahunya cuman kebanyakan tuh casting, flow form, forge. Nah ini castingnya ternyata ada lagi nih tingkatnya dibagi-bagi lagi. Betul. Sebenarnya juga untuk flow form ya, kalau di SSW sendiri disebutnya flow forge itu merupakan pengembangan dari casting. Jadi proses casting dulu setengah jadi, habis itu akan masuk ke mesin kayak spinner gitu ya, nanti akan dilebarkan gitu ya. Betul. Jadi gitu. Ini tambah pengetahuan lagi nih Otomen nih. Kalau yang belum tahu kan, ternyata casting itu ada dua cara lagi. Kalau misalkan selama ini kan cuma tahu casting, flow form, forge. Nah ternyata casting itu dibagi lagi. Nah kita lanjut nih Pak. Apa bagusnya SSW dibanding velg lain? Nah ini nih. Nah untuk SSW sendiri ya mungkin banyak yang belum tahu. Bahan velg tuh rata-rata yang casting memang dari alloy ya, campuran aluminium. Nah untuk SSW sendiri kita menggunakan grade aluminium yang paling tinggi. Kodenya itu A356,2. Atau sering disebut A356.
Nah, kode aluminium ini yang sering digunakan oleh velg-velg ternama seperti velg Jepang yang depannya depannya W. Oh ya, iya itu iya. mereka biasanya ada cantumkan di belakangnya A356. Itu jadi grade-nya sama yang kita pakai. Nah, kelebihan kita standarisasi untuk bahan bakunya, karena menurut saya bahan baku merupakan faktor yang penting selain teknologi ya. Mungkin teknologi itu makin lama makin berkembang, tapi yang membedakan itu adalah bahan dan engineeringnya sih. Dan yang kedua, SSW sendiri itu dibuat in-house. Ya, jadi di pabrik sendiri. Bukan berarti saya bilang velg yang outsourcing itu jelek ya. Kalau yang velg outsourcing itu kemungkinan masih bisa dapat yang bagus, cuma mungkin lebih nggak stabil aja. Cuma kalau in-house kita lebih jaganya karena pabrik sendiri untuk QC-nya lah ya mutunya, betul, QC-nya harusnya pasti lebih bagus. Ya, benar-benar. Gitu. Karena in-house banyak bisa dibandingkan juga nggak hanya velg, brand-brand atau produk-produk lain, kalau in-house biasanya pasti lebih bagus. Iya, pasti lebih bagus. Nah, ini pembelajarannya, dapat pelajaran lagi juga nih. Jadi ternyata material dari velg SSW itu dia ada sama dengan yang dipakai sama merek-merek yang ternama dari Jepang. Nah, sedangkan kalau dari harga SSW pasti lebih murah daripada velg Jepang. Jadi menurut Omoto sih itu bukan sedikit, malah banyak keunggulannya lah. Dan beberapa kali Omoto angkat ya itu velg SSW sebelum ketemu sama Pak Stefanus ini, itu velg SSW itu lebih ringan, hampir sama, mirip. Kalau Omoto boleh lebay sedikit ya, itu beratnya itu kalau sama-sama ring 17 dengan yang punya Jepang itu beratnya nggak terlalu jauh beda. Karena tadi jawabannya udah ketemu, bahannya, materialnya itu dipakai tadi apa? A356. A356. Ya, itu dipakai juga. Paling tinggi, aluminium tertinggi. Makanya velgnya itu bisa jadi lebih ringan dan itu pasti lebih kuat lah ya. Ya, otomatis. Itu pasti lebih kuat. Nah, oke. Jadi udah tahu ya, jangan nanya lagi ntar. Nah, nih range harga velg SSW. Untuk harga ya sebenarnya kita ada pembagian dua ya, untuk yang passenger sama SUV 4x4. Kenapa beda? Karena biasanya yang SUV 4x4 itu max torque-nya lebih tinggi. Otomatis dari bobot velgnya pasti akan lebih berat dan penggunaan bahannya akan lebih banyak. Jadi mungkin kita masuk ke passenger dulu ya. Passenger ya. Untuk 15 di passenger itu kisaran untuk recommended retail price-nya itu di sekitar 4,8 sampai 5 jutaan. 15 berarti di belakang ini ya? Iya, ini 15. Untuk satu set yang 4 piece gitu ya. Untuk di 16 itu di angka 6 jutaan. Ini 16 ya? Iya, betul, 16. Untuk 17 itu di angka 7 jutaan. 17 nggak ada, ini 18. Ya. 18 di 9 jutaan. Ya, untuk 19 itu udah masuk di belasan juta, 11 jutaan sampai 12. Untuk 20 itu udah masuk di 14 sampai 15 juta. Ya. Itu buat passenger ya? Passenger. Kalau yang SUV penggunaan bahannya lebih banyak, otomatis max torque pun lebih besar. Nah, untuk yang SUV 4x4 kayak seperti ini, ya, 15 betul ya. Ini di kisaran 6 juta. 6 juta 16 SUV seperti yang ini di kisaran 7 jutaan. Untuk 17-nya di SUV di kisaran 8 jutaan. Untuk 18 in itu di sekitar 10 jutaan sampai 11 juta ya. Dan untuk 20-nya itu di kisaran 16 juta. 16 juta. Jadi itu range harganya otomatis udah tahu ya. Jadi tadi udah lihat kalau dibilang kok lebih mahal sih dari velg-velg replika yang lain. Nah, jangan ngelihat dari harganya dibandingin jangan sama replikanya, tapi bandingin dengan sama yang merek yang dari negeri matahari terbit itu. Karena bahannya yang dipakai itu udah hampir sama. Betul. Ada juga barangnya udah dipakai, bahannya itu yang dipakai sama SSW. Jadi jangan nyamain lagi sama yang made in mana, itu udah beda. Ini udah beda. Kualitasnya udah beda dan tingkat levelnya juga kasarnya udah naik kasta lah dari yang replika biasa. Nah, nih terus nih. Nih nanya-nanya aja. Velg SSW sudah dijual di negara mana saja selain Indonesia? Untuk SSW sendiri otomatis pasti akan dijual di jaringan Stanford Group ya, yang ada fokusnya utama di negara ASEAN ya. Di Malaysia kita ada perwakilan, Singapura di pusat, terus Hong Kong,
Vietnam, Hong Kong juga ada. dan Thailand sendiri, Indonesia, terus kita juga sampai Australia juga, Eropa, Amerika juga sudah ada, ya. Dan kita juga sudah sertifikasinya bukan hanya SNI ya, sudah ada beberapa juga TÜV untuk masuk bangsa Eropa, terus kita ada sertifikasi Rusia, gitu. Kalau Jepang ada juga, cuma bukan langsung Stanford, jadi mungkin ada beberapa customer dari Jepang buat di pabrik SSW dengan brand mereka sendiri. Oh, oke. Tapi untuk yang didistribusi oleh Stanford itu akan memakai velg brandnya SSW. Oh, only SSW kalau ini sama Stanford itu. Oke, berarti udah ketahuan ya. Sampai Eropa, Australia juga udah masuk. Jadi kalau ngomongin masalah kualitas, tadi kan udah bilang selain SNI, yang lain juga ada. Tapi jangan nanya nanti selain SNI sama ISO. Sudah nanya istri sudah oke, itu beda cerita. Oh, minta izin dulu ya. Nah lanjut nih, banyak banget sini pertanyaannya. SSW dikategorikan velg apa, replika atau original? Karena ada beberapa model terinspirasi dari model ABC. Ya. Nah nih, yang tadi Om Moto bilang. Ya ini memang agak rancu ya di pasar ya. Jadi saya luruskan sedikit. Kalau yang dikategorikan original itu kalau menurut kita brand sendiri dan pabrik sendiri. Ya, jadi masing-masing punya persepsi. Saya menyalahkan itu ya, karena kan selama so far desain itu tidak 100% mirip, itu masih aman. Ya, jadi untuk SSW sendiri kita modelnya memang ada beberapa terinspirasi dari model-model Jepang yang sudah tenar, karena kan mengikuti keinginan pasar. Akan tetapi kita menggunakan logo brand kita sendiri SSW, dan yang terutama itu pabrik sendiri gitu. Jadi ingat, kategori originalnya berbeda. Ya, intinya terinspirasi. Ya. Mungkin bilangnya kayak gini. Ottoman bikin modifikasi menurut Ottoman. Itu originalnya Ottoman. Tapi kalau misalkan orang lain ngebuat dengan ngomong inspirasi, nggak bisa salah juga dong. Ya kan? Jadi ya itu persepsi, nanti jadi ribut banget. Kita lanjut aja. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak Stefanus. Pak, ini gimana sih bilangnya nih? Lu sebagai pemain velg, gimana lihat perkembangan tren velg sekarang? Gimana nih Pak? Ngelihat perkembangan tren velg nih? Kalau saya lihat ya, trennya ini terutama di pandemi ini ya, udah lebih berubah ya. Mungkin di rumah juga bosan, jenuh ya, jadi mungkin ada kesempatan untuk modifikasi. Intinya gini sih, kalau saya lihat trennya orang mau modifikasi bukan hanya sekedar keren, tetapi sekarang mesti nyaman ya. Beda sama yang dulu, mungkin orang merelakan kenyamanannya demi tampilan. Kalau sekarang saya lihat sudah hampir imbang antara kenyamanan sama kerennya. Jadi that's why makanya model-model racing yang JDM, Japanese Domestic Market itu akan kembali booming. Sebenarnya sih memang modelnya everlasting dengan spek yang menurut saya udah langsung PNP tanpa perlu banyak ini itu penyesuaian gitu. Karena mungkin waktunya sekarang lagi begini, susah kali ya. Iya betul. Menghindari juga, maksudnya untuk pindah-pindah tempat, maksudnya udah lebih yang langsung PNP aja sih gitu. Kedua juga dari tren warna saya lihat tetap warna-warna JDM ya yang lagi in, seperti warna bronze ini, terus juga ada biru dan metallic matte. Ini biru khusus yang hanya bisa buat velg SSW dan velg dari negara Jepang. Itu birunya itu lebih ke abu-abuan, Dove. Mungkin banyak orang bilang di sana hyper blue, magnesium blue. Sebenarnya yang benar itu biru ke abu-abuan Dove. Kita sebutnya sebagai BUGM, Blue Gun Metallic Matte. Oh, Blue Gun Metallic Matte. Ini ini di beberapa toko Otoba nih, Om Moto pernah lihat nih. Ini gimana bilangnya? Kadang dia terlihat seperti biru, kadang terlihat tapi seperti warnanya itu cakep Pak. Warnanya cakep karena dilihatnya dimasukin ke mobil apa aja kayak warnanya pas. Betul. Sopan. Iya. Sopan nih, jadi nggak terlalu warnanya nggak terlalu maksa banget sama nggak terlalu kalem banget. Jadi ini masih sopan nih. Ini cakep banget nih. Itu kan tadi dibilang. Cuman apa? Cuman yang dari negara matahari terbit sama SSO yang bisa ngeluarin warna begini. Jadi tren yang lain pernah coba, saya lihat pun hasilnya nggak stabil ya. Maksudnya ada yang lebih biru banget gitu. Nah itu dia yang susah sih.
Tuh dia tuh. Karena Jadi masing-masing factory punya rahasianya sendiri. jadi tadi berarti tren perkembangan velg itu Ya untuk itu Omoto masih JDM ya. ya yang Omoto tadi Pak Stefanus bilang itu lebih yang JDM dan yang simple. Jadi nggak ribet. Kalau dulu mungkin 2-3 tahun lalu pasang dulu velg, keluarnya segimana, baru ke bengkel cat apa segala macam, masih gampang. Sekarang PPKM bro, mau ngapain juga susah, bisa selesai. Mungkin ya pasang begini ganti velg, naik ring 1 inci apa 2 inci, bannya disesuaiin, tinggal ngomong-ngomong bisa, ya kan lebih gampang lah. Betul. Nah ini ada pertanyaan terakhir nih Pak Stefanus. Ya apa sih? Gimana velg lokal? Gimana velg lokal? Maksudnya apa ya? Kita sebagai terutama warga negara yang baik, kita harus tetap juga mendukung produk lokal. Ya, kalau saya lihat produk lokal ini sekarang sudah mulai ya, apalagi kan sekarang IMI pun sudah di berkumpul orang-orang yang kompeten menurut saya ya, dan passionnya ada. Jadi kalau saya lihat memang velg lokal ini sudah mulai naik daun ya. Kalau dibilang sih mereka harus ikut kompetisi. Kenapa? Menurut saya ikut kompetisi, jangan hanya silent doang ya, mengadakan hanya ekspor segala gitu. Silent operation. Ya. Soalnya kalau kita nggak kompetisi, kita nggak akan bisa memacu produk kita untuk ke arah yang lebih baik. Ya, itu that's why maka beberapa produk lokal pun mesti ikut kompetisi untuk meramaikan modifikasi Indonesia sih. Tuh. Udah, kalau Omoto lihat kalau yang itu udah ada sih beberapa. Ya. Ada yang palingnya Omoto nggak mau sebut merek ya. Nanti tunggu velgnya kita jual. Jadi itu termasuk salah satu menurut Omoto ya, salah satu velg yang mulai meramaikan kompetisi lah. Jadi mungkin bisa dijadiin kuda hitam sama SSW. Ya masing-masing ada rezekinya. Kalau misalkan Ottoman masih ragu-ragu ya, nanya SSW itu velg apaan, nih udah dijawab semuanya. Jadi bukan velg kaleng-kaleng nih. Kalau dibilang harganya lebih tinggi daripada replika yang biasa, memang benar. Tapi kan tadi kita udah dibilang, bahan yang dipakainya dia itu ada aluminium yang sama kayak dipakai velg-velg dari negeri matahari terbit. Jadi secara kualitas dia lebih di atas dari replika yang lain gitu. Jadi makanya harganya itu sedikit lebih tinggi daripada harga replika yang lain gitu. Dah, pertanyaannya udah habis, Omoto udah capek. Jadi kalau misalkan Ottoman ada pertanyaan nih, langsung tulis aja di bawah di komen ya. Nanti kita cari, kalau misalkan ada pertanyaan tentang SSW bisa langsung nih sini ke Instagram sama Facebook ya. Iya. Instagram sama Facebooknya, tanya sendiri. Harga tadi udah jelasin juga. Kalau misalkan belum tahu, coba mundurin lagi slide-nya. Kalau nggak, ajak teman-temannya biar makin banyak view-nya. Oke, terima kasih Pak Stefanus ya atas ngomong-ngomongnya. Semoga SSW masukin model lebih banyak lagi. Amin. Sukses Ini juga yang di belakang Omoto juga keren-keren nih. Ini 2 velg, yang ini nggak pernah salah, yang ini selalu benar. Betul. Intinya sama. Jadi nggak pernah mau dipasang di mobil apa aja keren deh. Oke. Pokoknya jangan lupa untuk subscribe, share, like, komen YouTube-nya Otoban Indonesia biar Omoto bisa ngundang-ngundang siapa lagi ya, ngasih pembelajaran sama Otoban. Jadi Omoto juga bisa belajar lagi, oke? See ya.